539, Epilog 4 Sudut Pandang Pembaca yang Maha Tahu, 4. Diupload oleh Baca Suara. Sebuah ledakan terdengar di lapangan salju. Yu Jung Hyuk mengayunkan pedang iblis surgawi gelap, dan memukul, Hounds Chasing After the Abyss, sebelum naik ke atap kereta bawah tanah. Ledakan tadi, itu terdengar mencurigakan. Apakah sesuatu terjadi di dalam kereta? Sial, terlalu banyak. Abyssal Black Flame Dragon yang bertempur melawan Hounds meledakkan kemarahannya. Sepertinya tidak ada akhir dari anjing-anjing hitam ini yang menghampiri mereka dari semua sisi. The Great Sage terus melempar baut petir untuk menghanguskan anjing-anjing itu hanya bisa bergumam dengan suara lelah. Kurung siku buka. Aku tidak mau mengakui ini, tapi aku masih jauh dari membandingkan dengan orang-orang dari belokan ke-999. Namun suara ledakan lain meledak dari dalam kereta bawah tanah. Yu Jung Hyuk secara refleks menoleh ke arah itu. Apa itu? Dari mobil depan kereta, serpihan-serpihan yang mirip dongeng mulai bocor keluar. Saat itu juga beberapa benda diludahkan keluar dari lubang di kereta bersama dengan suara keras, gugu-gugu. Kebisingan. Uril ketakutan dan berteriak padanya. Yu Jung Hyuk menghindarinya. Tepat di detik berikutnya, anjing-anjing dikeluarkan dari kereta menyelimuti Yu Jung Hyuk seperti awan hitam. Pas susu. Potongan-potongan hitam berserakan. Dengan lubang berbentuk koma sebagai pusatnya, pintu di depan mata mereka menghilang. Han Suyong mendorong dirinya dari lantai dan melihat ke depan. Surat-surat bertebaran di dekat pintu kabin menuju ke mobil kereta 3807. Saya juga. Dengan kalian semua. Saat dia melihat kata-kata yang belum bisa menjadi kalimat, Han Suyong menyadari apa yang mengetuk pintu dari sisi lain. Itu adalah fabel, fragmen Kim Dok-ja yang sangat kecil. Matanya mengejar garis pecahan yang jatuh. Semakin dekat dia ke tengah kabin, semakin besar jumlah fragmen fabel jatuh di lantai. Kim Dok-ja ada di sana. Tubuh Kim Dok-ja, sekarang sekecil anak kecil, mengambang di tengah kabin. Matanya tertutup, dan dia tampak tidak sadar. Sinar cahaya memikat sedang dipancarkan oleh sosoknya yang terus menumpahkan fragmen fabel menyilaukan. Fragmen-fragmen ini pergi melalui jendela kereta bawah tanah dan pergi ke tujuan yang tidak diketahui. Ah! Avatar Kim Dok-ja di sebelah Han Suyong tersentak. Matanya bergetar seolah-olah dia terkejut. Kemudian, dia mulai mendekati Kim Dok-ja muda. Aku. Saat dia mengatakan itu, kekuatan isap yang kuat mulai menariknya. Beberapa jenis kekuatan memanggilnya kembali. Tubuh avatar mulai hancur sedikit demi sedikit. Potongan-potongan yang rusak itu kemudian tersedot ke tubuh utama. Tatapannya melihat kembali bertemu dengan Han Suyong. Dia menjangkau tanpa sepengetahuan bahkan untuk dirinya sendiri. Pegang dia. Namun, tangannya tidak bisa menyentuhnya. Tingkat avatar mogok dan tersedot tumbuh lebih cepat. Potongan-potongan dari avatar menyapu melewati tangannya, beberapa kata tertangkap di jari Han Suyong. Maafkan saya. Hanya apa yang dia minta maaf. Avatar Kim Dok-ja berhamburan seperti penampakan memancarkan cahaya terang saat ia tersedot ke tubuh utama. Namun, meskipun itu menyerap semua fabel avatar, tubuh Kim Dok-ja tidak tumbuh kembali. Tidak, jumlah fabel yang keluar darinya meningkat. Kim Dok-ja. Han Suyong secara naluriah menyadarinya. Mereka perlu menghentikan itu. Kalau tidak, mereka akan kehilangan dia selamanya. Otot-ototnya dengan erat terlepas seperti pegas. Jadi, sama seperti Han Suyong mencoba mendekati Kim Dok-ja yang melayang di udara. Kuaoh. Yuk semut Gofu RTR. Ditemani oleh suara ledakan keras, hembusan angin kencang tiba-tiba bertiup dan sesuatu meledak keluar dari tubuh Kim Dok-ja. Dongeng-dongengnya meluap dengan liar. Kalimat membanjir seperti gelombang hitam menyelimuti seluruh kabin dan menelan Han Suyong. Semuanya, hati-hati. Dia dipaksa kembali tanpa ampun bersama dengan sensasi kulitnya tersapu. Kim Dok-ja semakin jauh. Dia segera melihat sekeliling, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa dia ambil. Meskipun dia melepaskan status Constellation dan meminjam kekuatan Great Fables, dia tidak punya metode untuk bertahan melawan arus deras ini. Kim Dok-ja. Hai, petik 2. Kalimat yang keluar dari tubuh Kim Dok-ja menggaruk seluruh sosoknya. Kalimat yang digunakan seseorang untuk bertahan dalam hidupnya, keputusasaan yang diciptakan oleh kehidupan seseorang. Gelombang pasang surat benar-benar menyelimuti setiap arah menyerupai yang paling gelap dari malam yang paling gelap. Kim Dok-ja, yang dia pahami hanyalah puncak gunung es. Han Suyong kewalahan dalam sekejap dan didorong kembali tanpa daya, tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun Yu Sang-ah yang mendukungnya. Tenangkan dirimu. Sosok Kim Dok-ja bisa dimata-matai di antara celah surat. Yi Ji Hye berteriak. Petik 2. Dia anak kecil. Kenapa Ah Jusi menjadi seperti itu? Petik 2. Hyung. Semuanya, berkumpullah. Untuk melawan gelombang pasang, para sahabat bergegas bersama. Sayangnya, itu pun tidak cukup. Mereka terus didorong kembali dan lagi. Pada tingkat ini, mereka tidak hanya akan dipaksa keluar kabin, tetapi dikeluarkan dari kereta itu sendiri lebih cepat daripada nanti. Saat itulah, seseorang membentangkan seluruh tubuhnya dan berdiri untuk memblokir pintu keluar. Hua HP, saya akan mendukung Anda semua. Petik 2. Itu Yi Hyun Seong. Ditemani oleh, Koadu duduk. Noise,
dia mengaktifkan Steel Transformation. Lengan dan kakinya berasimilasi dengan logam pintu keluar dan menangkap para sahabat seperti jaring. Dengan wajah sedih, Yi Hyun-seong menyaksikan dongeng Kim Dok-ja menyapu tubuhnya. Tu Yi Hyun-seong, Kim Dok-ja terlalu sulit. Tindakan memahami seseorang dimulai dengan mengakui bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang orang itu. Yi Hyun-seong menggigit bibirnya cukup keras untuk mengambil darah dan berteriak. Aku hanya bisa bertahan sebentar. Cepatlah. Petik 2. Gong Pildu dengan cepat memanggil benteng bersenjatanya dan mendukung Yi Hyun-seong dari belakang. Dia kemudian berteriak, jika aku membantu, kita bisa bertahan sedikit lebih lama. Jadi, cepatlah selamatkan si bodoh itu. Petik 2. Para sahabat saling memandang. Pegang tangan masing-masing, semuanya. Jong Hui-won meraih Yi Hyun-seong dengan satu tangan, dan mengulurkan tangan lainnya. Lepaskan fabelmu sekaligus. Tangan terentang itu dipegang oleh Yi Seol-hua, lalu Shin Yu-seng dan Yi Gil-yong berpegangan pada tangan satunya. Tangan dua anak kemudian terhubung ke Yi Ji-hye, Persepone, serta Yi Su-gyeong, mengikuti mereka setelah itu. Kim Dok-ja, bangun. Yang Hayong meraih tangan Yi Su-gyeong dan berteriak, sementara Yu Sang-ah menangkap tangannya yang terulur berikutnya. Su Yong-si. Orang terakhir yang meraih tangan terulur adalah Han Su-yong. Petik 2. Aku mendapatkanmu. Fabel hebat, seseorang yang memberontak terhadap nasib, terus melanjutkan dengan mendongengnya. Fabel hebat yang menghubungkan para sahabat saat seseorang mulai melawan badai ganas. Seperti pelampung di lautan badai, tubuh Han Su-yong bergoyang tak berdaya dari sisi ke sisi. Dia bisa bertahan hanya karena teman-temannya di belakangnya. Para sahabat dengan erat memegangi tangan masing-masing di dalam ombak surat yang menerjang, seolah-olah mereka sedang berusaha menyelamatkan seorang lelaki yang tenggelam. Jong Hui-won berteriak ke arah Kim Dok-ja, yang samar-samar terlihat olehnya. Dok-ja-si, di sini, tunggu sebentar. Petik 2. Sahabat yang saling berpegangan tangan itu seperti kalimat yang saling terhubung. Han Su-yong merasakan kehangatan ditransmisikan di tangannya dan secara bertahap menyadari sesuatu. Kata-kata ada untuk menggambarkan kedalaman kegelapan. Dan untuk menghibur kegelapan seperti itu, hal yang disebut cerita telah dibuat. Kim Dok-ja. Tangan dipegang erat, didukung oleh kalimat menopang kalimat lainnya. Sementara mempercayakan dirinya ke tangan itu, Han Su-yong mendekati Kim Dok-ja selangkah demi selangkah. Hanya wajahnya yang nyaris tidak bisa dilihat karena sisanya ditutupi oleh kegelapan surat-surat itu. Apa yang kamu lakukan adalah aku aning LS. Ombak menjadi semakin ganas saat suara tembok keempat bergema. Terima kasih adalah satu Kim Dok-ja. Han Su-yong tahu alasannya, alasan mengapa Kim Dok-ja semakin kecil. Wajah yang lebih muda darinya sekarang menyerupai impian paling kuno, yang mereka lihat beberapa waktu lalu. Dia akan kehilangan ingatan tentang hari-hari yang dia habiskan bersama teman-temannya, dan dia bahkan kehilangan ingatan ketika dia membaca Ways of Survival. Kemudian, dia menjadi anak yang paling murni setelah kembali ke siklus hebat alam semesta. Kemudian, dia diselamatkan oleh Secretive Plotter. Jika itu masalahnya, apa yang akan terjadi pada Kim Dok-ja yang mereka ingat? Kami sudah berhasil sejauh ini, jadi ini. Tanda seru petik 2. Han Su-yong mengulurkan tangan ketika rasa sakit tangannya terbakar menyerangnya. Kim Dok-ja tepat di depan matanya. Satu-satunya pembaca yang bisa memahami cerita ini. Bahwa Kim Dok-ja ada di sana. Ada kurang dari 4 meter di antara mereka, namun untuk Han Su-yong, jarak ini muncul sebagai margin tak terbatas yang tidak bisa diisi oleh apapun. Seolah-olah dinding tak terlihat berdiri di depannya dan Kim Dok-ja. Kamu bangsat. Anda berjanji untuk membaca novel saya, bukan? Petik 2. Dia ingin memberitahunya. Katakan padanya bahwa ada dunia yang tidak membutuhkan pengorbanannya untuk diselamatkan. Dia berpikir, jika itu adalah dia seharusnya bisa melakukannya. Karena, dia paling mahir berbohong daripada orang yang masih hidup. Ngomong-ngomong, apa jalan bertahan hidup ini? Saya dapat dengan mudah membuat lusinan, ratusan dunia ilusi. Petik 2. Suara teriakannya perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Dia telah menulis begitu banyak kalimat sampai sekarang, namun dia masih tidak dapat menyelamatkan satu orang pun. Dalam dunia yang semakin pusing, sosok Kim Dok-ja semakin kabur. Akan seperti apa jadinya seandainya dia hanya sedikit lebih kuat? Mungkin, mereka tidak merencanakan ini dengan baik. Mungkin, dia seharusnya belajar atribut yang lebih kuat. Mungkin, dia seharusnya mendapatkan fabel yang jauh lebih keras. Dia seharusnya tidak meninggalkan Kim Dok-ja dari awal. Dia seharusnya sudah sesuai dengan rencana Kim Dok-ja lebih cepat. Tidak, mungkin. Dia seharusnya tidak menulis cara bertahan hidup sejak awal. Dia seharusnya tidak menjadi penulis cerita seperti itu. Seorang penulis. Han Su-yong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bisakah dia melakukannya? Itu tidak pasti. Tidak, aku bisa melakukannya. Orang lain mengatakan itu sebagai gantinya. Kenangan pada belokan ke 1863 menjadi fabel dan mulai menggeliat dengan kasar. Han Su-yong menatap ujung jarinya sendiri. Jari-jarinya, hitam hangus seperti arang. Dia bukan protagonis,
tetapi seorang penulis. Tangan Han Suyong, tampak seperti mencengkeram pena, mulai bergerak perlahan. Mereka menciptakan lintasan di udara, lintasan-lintasan ini berubah menjadi huruf, dan surat-surat itu segera menjadi kata-kata. Atribut Anda didorong ke batas absolutnya. Peringatan, Anda tidak memiliki wewenang, timpa. Han Suyong memuntahkan seteguk darah, tetapi tidak berhenti. Sejak awal, seorang penulis benar-benar hanya memiliki satu cara untuk menjangkau pembacanya. Han Suyong membayangkan, persis seperti yang dia lakukan pada suatu waktu. Dengan kalimat-kalimat yang paling keras, dengan kata-kata yang sangat hati-hati, dia mulai mengeluarkan tangan, lengan, dan kaki pria. Seseorang yang diciptakan semata-mata hanya untuk satu pembaca. Sebuah entitas yang lebih tangguh dalam tubuh dan lebih mulia di hati daripada makhluk manapun di dunia ini. Pria yang berhasil menjatuhkan semua bintang di langit untuk mengakhiri kemundurannya yang benar-benar panjang, dan akhirnya, bahkan berhasil menghancurkan sistem dunia. Cucu. Faktanya, setiap karakter adalah inkarnasi dari penulis. Namun, itu tidak berarti inkarnasi itu adalah penulis itu sendiri. Bagaimanapun, karakter yang meninggalkan tangannya tidak akan mendengarkannya. Dan itulah mengapa Han Suyong berusaha mendapatkan bantuan dari individu yang telah dia ciptakan. Constellation, Architect of the False Last Act, melepaskan semua fabelnya. Stigma baru Anda sedang mekar. Satu istilah yang bisa mengisi margin kosong itu. Han Suyong berteriak seolah-olah dia berteriak. Yu Jung Hyok. Dan tepat di detik berikutnya, surat-surat di depan matanya terbelah. The Breaking the Sky Swordsmanship. Teknik rahasia, transmisi misteri dalam. Membelah lautan gelap. Satu pedang membelah samudera gelap gulita. Semangat juang seorang transender keluar dari seluruh tubuhnya menerangi kegelapan surat-surat itu. Stigma, pemanggilan karakter, sedang aktif. Individu yang dia tulis, tetapi dia tidak tahu. Karakter, Yu Jung Hyok, sedang menjawab panggilan. Pegang erat-erat. Seorang pria turun dengan sinar cahaya. Tangan kuat Yu Jung Hyok meraih miliknya. Han Suyong menahan matanya yang robek dan berteriak ke arahnya. Sebaliknya, pegang erat-erat. Dari Yi Hyun Seong ke Yu Jung Hyok, fabel para sahabat mulai bersinar terang. Untuk sampai sejauh ini, mereka telah kehilangan banyak hal. Jung Hyok Si, kami meninggalkannya di tangan Anda. Petik 2. Menguasai, cepatlah. Petik 2. Namun, itu bukan seolah-olah mereka kehilangan barang-barang saja. Yu Jung Hyok mengulurkan tangannya. Jaraknya hanya satu orang. Jarak yang tidak bisa dijembatani tanpa kehadiran hanya satu orang akhirnya tertutup. Tangan Yu Jung Hyok mengulurkan tangan sementara melewati surat-surat. Kalimat yang melindungi Kim Dok-ja hilang satu persatu. Tangan yang mengalami ribuan regresi dengan erat meraih kerah Kim Dok-ja, seakan mencabut kenangan tertua dari dalam. Sudah waktunya untuk kembali, Kim Dok-ja. Detik berikutnya, seolah-olah lampu dimatikan, seluruh dunia tiba-tiba jatuh dalam kegelapan. Fin. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.